صل على محمد. Kalau ada jiwa-jiwa munafik dalam diri kita, kita harus perangi, kita harus hancurkan agar man khalfahum, orang-orang setelah kita, orang-orang di belakang kita, siapa? Anak cucu kita, tidak berbuat kemunafikan, tidak mempunyai jiwa-jiwa munafik dalam diri mereka. Kalau kita cinta terhadap anak dan keturunan kita, kalau kita cinta terhadap anak dan cucu kita, cicit kita, buang, hancurkan jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam diri kita, agar mereka mendapatkan pelajaran bahwa kita harus terbebas, harus merdeka dari jiwa-jiwa munafik. Jangan sampai kita mewarisi jiwa-jiwa munafik, kemunafikan yang ada di dalam diri kita, kita wariskan terhadap anak-anak cucu kita, kita mewariskan terhadap orang-orang setelah kita, murid-murid kita, santri-santri kita, teman-teman kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai kita memberi pelajaran yang buruk terhadap mereka. Kita harus merdeka, kita harus terbebas dari jiwa-jiwa kemunafikan. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik melekat di dalam jiwa kita. Kita harus terlepas, kita harus merdeka dari jiwa-jiwa kemunafikan. Tatkala kita berkata, kita harus jujur. Tatkala kita berjanji, kita harus tepati. Tatkala kita dipercaya, kita harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sampai ada jiwa-jiwa pengkhianat, jiwa-jiwa munafik di dalam jiwa kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'ajil sharri uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal bi'ali ya qadiman bil zawal ya mubdi'an bil mithal balakal hamdu minka wa syaramu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
صل على محمد يا رب صل عليه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an wa bi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi دجل وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbina indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi. Inna syarrad, sesungguhnya sejelek-jeleknya ad-dawabi, binatang yang melata, hewan yang melata, yang berjalan di atas bumi, termasuk kita, indallah, di sisi Allah, alladzina, yaitu orang-orang yang kafaru, kafir mereka, fahum la yu'minun, dengan kekafirannya itu maka mereka la yu'minun,
tidak beriman mereka. Siapakah orang-orang itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang ahadta minhum, tatkala kalian mengambil janji minhum dari mereka, tsumma yanquduna, kemudian mereka merusaknya, ahdahum fi kulli marrati, ahdahum, janji-janji mereka setiap mereka berjanji, wahum la yattaqun, itu semua dilakukan oleh mereka karena apa? Wahum la yattaqun, dan mereka tidak mempunyai ketakwaan, ketakutan mereka, tidak mempunyai rasa takut mereka kepada Allah. Jadi makhluk, semua makhluk yang berjalan di atas bumi, termasuk kita, itu ad-dawabi, binatang melata, sama di hadapannya Allah, sama-sama makhluk ciptaannya Allah. Namun kita manusia diberi akal oleh Allah, diberi kecerdasan akal oleh Allah, ulul albab, yang menggunakan akal sehatnya di jalannya Allah, ulul albab. Kalau nggak dipergunakan akal sehatnya, sama persis ad-dawabi, sama persis dengan binatang lainnya, dengan hewan lainnya, bahkan lebih dol, lebih tersesat, lebih rendah daripada hewan. Hati-hati, kalau hewan dia akan berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan. Jangan salahkan harimau yang memangsa kambing misalnya. Jangan salahkan serigala yang memangsa kelinci misalnya. Kejam ya, harimau itu mencabik-cabik kambing. Kejam ya, serigala itu mencabik-cabik kelinci. Itu sesuai dengan fitrahnya Allah. Namun kita sebagai manusia diberi akal oleh Allah. Dengan akalnya itu supaya mereka bisa berpikir atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada mereka melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis, sunnah-sunnahnya Rasul. Namun itu berlaku hanya bagi ulul albab yang mempergunakan akal sehatnya, hati nuraninya untuk memahami petunjuk-petunjuknya Allah. Kalau manusia sudah tidak menggunakan akal sehatnya di jalannya Allah, kecerdasan ruhaninya di jalannya Allah, maka tidak ada bedanya seperti binatang lainnya, seperti hewan lainnya, bahkan lebih dol, lebih tersesat, lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang sesuai fitrahnya, sesuai instingnya. Namun kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya, akal sehatnya tidak dipergunakan di jalannya Allah, maka lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kita ini dititipi cinta, kita ini dititipi rasa kasih sayang oleh Allah. Kalau kita betul-betul mempergunakan akal sehat kita, pastinya semuanya akan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang.
Itu semua kita bisa ambil sebagai pedoman, sebagai dasar dalam kelakuan perbuatan kita sehari-hari, menandakan bahwa di dalam diri kita masih terdapat iman. Iman inilah yang harus kita jaga. Iman inilah yang harus kita tingkatkan agar kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menuruti perbuatan-perbuatan kebinatangan yang ada di dalam jiwa kita. Menuruti hawa nafsu kita yang seharusnya kita perangi, yang harusnya kita lawan, yang harusnya kita taklukkan agar kita tidak lebih rendah daripada hewan. Sekarang itu aneh-aneh. Dengan alat canggih berupa HP, sekarang itu hati nurani kadang tertutupi oleh gejolak dari hawa nafsu kita. Kita iseng-iseng kadang melihat film-film kotor di dalam HP kita, melihat sebentar, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama menjadi tabiat. Itu penyakit, itu kotor. Akhirnya tatkala kita sudah berkeluarga, kita mempergauli istri kita, keluarga kita, karena ada dorongan dan hasad yang kita lihat, yang kita contoh dari tontonan-tontonan yang kotor. Jadi kita menggauli karena hasad kebinatangan kita, mencontoh apa yang kita lihat. Bahkan ada seseorang yang sudah berumur, karena ingin menyalurkan hasrat birahinya yang menggebu-gebu, mereka mempergunakan alat bantu berupa pil, berupa obat yang untuk menguatkan alat vitalnya. Itu rusak nantinya, itu membahayakan terhadap organ tubuhnya, menandakan bahwa dia tidak sayang terhadap dirinya sendiri, tidak cinta terhadap dirinya sendiri. Sedangkan orang yang beriman pastinya dia akan cinta, sayang terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Hati-hati mempergunakan obat-obatan, pil, ramuan yang merusak terhadap dirinya. Jantungnya berdebar-debar. Banyak kita dengar, kita tonton di televisi, orang meninggal dalam keadaan berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Setelah diteliti, dia mempergunakan obat-obatan, mempergunakan pil, mempergunakan obat penguat untuk menyalurkan hasrat birahinya, hasrat kebinatangannya. Bahaya itu. Kalau kita ingin sehat, ingin kuat, olahraga. Kalau kita ingin sama-sama membahagiakan satu dengan yang lainnya, olahraga. Olah makan yang sehat, hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan memperbanyak ibadah agar jiwanya tenang, tidak mudah stres. Keluarga itu bukan pelampiasan hawa nafsu kita,
Kita mempergauli keluarga, mempergauli istri-istri kita itu dengan rasa cinta, bukan dengan hasrat kebinatangan yang ada di dalam jiwa kita. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang, perbuatannya, kelakuannya sesuai dengan fitrahnya. Anjing sesuai dengan fitrahnya, babi sesuai dengan fitrahnya, kuda sesuai dengan fitrahnya. Gak patut kita contoh. Akhirnya kita lebih rendah daripada binatang. Dalam pembicaraan kita sehari-hari, kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita, kata-kata kebun binatang keluar semua, yang tidak layak untuk kita dengar, yang tidak layak untuk disematkan nama itu terhadap seseorang. Itulah ciri-ciri manusia yang tidak mempergunakan akal sehatnya di jalannya Allah. Jangan sampai kita sama seperti hewan, seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Pergaulilah keluarga kita dengan cinta dan rasa kasih sayang, bukan dengan nafsu kebinatangan. Itu semua karena mereka alladzina kafaru. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Fahum la yu'minun, yang menandakan bahwa di dalam dirinya tidak ada keimanan kepada Allah, ingkar terhadap Allah, mengentengkan syariat-syariatnya Allah. Itulah manusia yang lebih hina, lebih rendah dari hewan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang tatkala kita mengambil perjanjian minhum dengan mereka, perjanjian kebaikan dengan mereka, tsumma yanquduna, kemudian merusak mereka, ahdahum fi kulli marratin, dari setiap perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh mereka. Wahum la yattaqun, menandakan bahwa mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Gimana mau ada rasa takut, iman saja tidak ada. Gimana mau bertakwa kepada Allah, iman saja tidak ada. Peringatan dari Allah terhadap kita, fa imma, maka jika tatqafannahum, kita mendapati mereka, kita berhadapan dengan mereka fil harbi, di dalam peperangan. Apa perintahnya Allah? Fasarbit bihi, maka porak-porandakan mereka, binasakan mereka. Man khalfahum, agar apa? Orang-orang di belakang mereka, la'allahum yadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran, agar kita umat Islam tidak dientengkan, tidak diremehkan oleh mereka. Ini namanya kafir harbi, kafir yang selalu memerangi umat Islam. Kita harus tampil, fasarbit bihi, hancurkan mereka, porak-porandakan kelompok mereka, agar menjadi pelajaran man khalfahum la'allahum yadzakkarun, sampai ke belakang mereka, penerus mereka,
kita porak-porandakan agar mereka menjadikan peringatan pada mereka. Jadi jangan kita diam. Kalau terhadap kafir harbi kita jangan diam. Kita harus lawan. Kita harus porak-porandakan mereka. Namun peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW terhadap kafir zimmi, kafir non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, hidup dengan baik dengan kita, tidak menyalahi kita, tidak mengacaukan kita. Apabila kita menyakiti kafir zimmi, maka sama halnya kita menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Dan barang siapa menyakiti Rasulullah, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ada dimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka sama halnya dia menyakiti aku, kata baginda Rasul. Dan barang siapa menyakiti aku, kata baginda Rasul, faqad adallah, maka sungguh-sungguh dia telah menyakiti Allah. Inilah peringatannya Rasulullah terhadap kita. Jangan sampai kita menyakiti kafir zimmi, non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan kita. Inilah peringatan keras dari Rasulullah. Menyakiti kafir zimmi sama halnya menyakiti Rasulullah. Apalagi kita sesama muslim. Kafir zimmi saja sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kita sesama muslim. Jangan sampai kita menyakiti satu dengan lainnya. Jangan sampai ada pengkhianatan, pengingkaran, perjanjian yang kita ingkari di dalamnya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Dan jikalau kalian takhafanna, khawatir kalian terhadap perjanjian damai mereka, kepura-puraan mereka, kepura-puraan berbuat baik mereka, min qaumin, dari suatu kaum, khiyanatan, mereka kemudian berkhianat atas perjanjian yang telah disepakati. Apa perintahnya Allah? Fambit ilaihim ala sawa. Maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka ala sawa, dengan sama-sama legowo. Karena kalian telah berkhianat, perjanjian ini aku kembalikan, aku batalkan perjanjian ini, biar sama-sama kita nggak mempunyai beban. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul khainin, tidak mencintai orang-orang yang berbuat khianat. Jadi Allah kalau tidak cinta, berarti Allah benci. Yang kita harus benci adalah sifatnya, wataknya. Kalau orangnya, kita harus tetap mencintai. Kita harus mendoakan mereka agar mereka tetap mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Ya. Kadang orang yang mengkhianati kita itu kadang terpaksa mereka. Biasanya orang pengkhianat ini karena ada kefakiran, kemiskinan dalam jiwanya. Fakir, miskin dari imannya, fakir, miskin dari takwanya, tidak ada di dalam dada mereka. Ditukar dengan harta, ditukar dengan uang pinjaman, mereka sudah berbelok, berkhianat terhadap kita.
Ditukar dengan 500.000, berkhianat mereka. Ditukar dengan 1 bungkus 2 dus sarimi, berkhianat mereka. Banyak dicontohkan, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, banyak pengkhianat-pengkhianat yang ada di dalam pasukannya Rasulullah. Itu semua karena tidak ada iman di dalam hatinya. Itu semua karena ada penyakit di dalam hatinya. Kalau kita umat Islam berkhianat terhadap apa yang dipercayakan oleh orang kepada kita, oleh Allah kepada kita, oleh Rasulullah kepada kita, itu namanya orang munafik. Jangan sampai dalam diri kita mempunyai jiwa-jiwa munafik, apalagi memunafikkan diri kita sendiri, mengkhianati diri kita sendiri, mengkhianati fitrah Allah yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita mengkhianati Allah, jangan sampai kita mengkhianati Rasulullah, jangan sampai kita mengkhianati orang-orang beriman, jangan sampai kita mengkhianati guru-guru kita, jangan sampai kita mengkhianati kiai-kiai kita. La yuhibbul kha'inin, innallaha la yuhibbul kha'inin. Ingat, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Penyakit khianat. Tatkala kita dipercaya, kita berkhianat. Itu penyakit. Penyakitnya orang-orang munafik. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tatkala berbicara berbohong, tatkala berjanji ingkar, tatkala dipercaya berkhianat. Tengok di dalam jiwa kita, lihat di dalam diri kita, apakah ada jiwa-jiwa munafik yang sudah bersemayam di dalamnya. Kalau memang ada jiwa-jiwa munafik, berkhianat kita terhadap orang lain, terhadap Rasulullah, terhadap Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat, kembali kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha kepada Allah. Orang beriman ada juga yang berkhianat. Buktinya di zamannya Rasulullah masih hidup, banyak sebagian orang yang beriman berkhianat, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati umat Islam. Tatkala peperangan, mereka berkhianat, berbelok. Itulah orang-orang munafik. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat kemunafikan, menjual agama kita kepada orang lain, menjual agama kita kepada orang kafir untuk menghancurkan Islam. Sesama Islam berkhianat. Sebetulnya umat Islam, orang-orang yang beriman, satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Seharusnya satu dengan yang lainnya menguatkan, seharusnya satu dengan yang lainnya support, menyupport untuk perjuangannya mendakwahkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam, memberi semangat untuk mengajak orang-orang untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Itu seharusnya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam,
harusnya menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita terpecah belah. Kalau kita terpecah belah, orang-orang kafir akan mudah memasukkan budaya-budaya mereka, keyakinan-keyakinan mereka di dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik dalam dada kita, dalam jiwa kita. Kita harus lawan. Kita harus lawan jiwa-jiwa munafik, kemunafikan yang ada dalam diri kita. Kita harus sungguh-sungguh melawannya. Bukan karena ingin dilihat orang, namun kita ingin betul-betul kebenaran yang kita lakukan, petunjuk-petunjuknya Allah yang terang menderang yang kita jalani. Jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri, kita membuat gelap jalan kita sendiri, kita membuat gelap kehidupan kita sendiri, membuat suram, membuat sedih, membuat susah kehidupan kita sendiri. Karena kita menyempitkan dada ini, kita menyempitkan dunia ini, kita terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Kita terpenjara atas kelakuan kita. Jangan sampai itu terjadi, ya. Karena Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Allah mengajarkan cinta, Allah mengajarkan kasih dan sayang kepada hambanya. Makanya setiap kita berbuat apapun kebaikan dalam kehidupan kita, kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Kita harus meniru, karena kita dititipi oleh Allah sifat-sifat kasih dan sayang. Itulah Allah Tuhan kita. Itulah Allah yang harus kita turuti, yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah. Jangan sampai kita berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita harus sami'na wa ata'na terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap pewaris-pewaris dari para perjuangan, dari para Rasul, para Nabi, yaitu para ulama-ulamanya Allah. Jangan sampai ada khianat, jangan sampai ada kedurhakaan terhadap guru-guru kita. Itu bentuk kezaliman yang akan menggelapkan jalan kita, yang akan menyuramkan kehidupan kita, yang akan menyengsarakan kehidupan kita, yang akan menistakan, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dan juga berbuat zalim terhadap orang lain. Karena ketidakadaan keimanan di dalam hati kita. Kalau sampai kita menutup diri kita terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, menandakan bahwa di dalam diri kita tidak ada keimanan, maka kita seperti binatang, seperti hewan, bahkan lebih rendah dari binatang. Pernah dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada seekor anjing, "Wahai anjing, apabila besok di yaumil qiyamah aku dalam perjalanan, dalam langkah meniti terhadap jembatan Shiratal Mustaqim, tatkala aku tergelincir dari jembatan Shiratal Mustaqim, tandanya bahwa aku lebih rendah daripada engkau." Itu perkataan Umar bin Khattab terhadap seekor anjing.
Kalau aku sampai tergelincir dari Shiratal Mustaqim, tandanya aku lebih rendah daripada seekor anjing, kata Umar bin Khattab. Jangan sampai kita lebih rendah daripada hewan. Sama saja jangan sampai. Apalagi lebih rendah, berarti kita tidak mempergunakan akal sehat kita. Berarti kita tidak mempergunakan hati nurani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pura-pura nggak melihat kezaliman yang ada di hadapan kita. Kita pura-pura nggak ngerti ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Kita pura-pura nggak tahu kebenaran yang seharusnya kita support. Kita malah diam saja, pura-pura nggak ngerti, nggak paham. Itulah bentuk pengkhianatan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa pengkhianat ada di dalam kita, ada di dalam diri kita, ada di dalam jiwa kita. Kita harus lawan. Dan tidak ada kata kompromi dengan jiwa-jiwa pengkhianat yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata kompromi. Karena pengkhianatan, jiwa-jiwa pengkhianat yang ada di dalam diri kita pasti akan membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Wahum la yattaqun, yang akhirnya mereka tidak akan takut kepada Allah, tidak akan bertakwa kepada Allah. Harus diperangi. Fa'imma tasqafannahu, apabila kita berhadapan menemukan jiwa-jiwa kemunafikan berada di dalam diri kita, fil harbi, yang merongrong, yang memerangi kita, apa yang harus kita lakukan? Fasarrid bihim, kita harus memporak-porandakan, kita harus lawan, kita harus hancurkan man khalfahum, sampai orang-orang di belakang mereka la'allahum yadzakkarun, agar mereka bisa mengambil ibrah, pelajaran, peringatan buat mereka, agar mereka tidak berbuat kemunafikan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Fasabit bihim, harus kita hancurkan. Kalau ada jiwa-jiwa munafik dalam diri kita, kita harus perangi, kita harus hancurkan, agar man khalfahum, orang-orang setelah kita, orang-orang di belakang kita, siapa? Anak cucu kita, tidak berbuat kemunafikan, tidak mempunyai jiwa-jiwa munafik dalam diri mereka. Kalau kita cinta terhadap anak dan keturunan kita, kalau kita cinta terhadap anak dan cucu kita, cicit kita, buang, hancurkan jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam diri kita, agar mereka mendapatkan pelajaran bahwa kita harus terbebas, harus merdeka dari jiwa-jiwa munafik. Jangan sampai kita mewarisi jiwa-jiwa munafik, kemunafikan yang ada di dalam diri kita, kita wariskan terhadap anak-anak cucu kita. Kita mewariskan terhadap orang-orang setelah kita, murid-murid kita, santri-santri kita, teman-teman kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai kita memberi pelajaran yang buruk terhadap mereka. Kita harus merdeka, kita harus terbebas dari jiwa-jiwa kemunafikan. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik melekat di dalam jiwa kita. Kita harus terlepas, kita harus merdeka dari jiwa-jiwa kemunafikan. Tatkala kita berkata, kita harus jujur. Tatkala kita berjanji, kita harus tepati. Tatkala kita dipercaya, kita harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sampai ada jiwa-jiwa pengkhianat, jiwa-jiwa munafik di dalam jiwa kita. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa
وزلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.